Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqamat ummatid dunya nusyat bin nahibatal islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat alaihi barakatul wahyi wa idza tashabbat ummati sakatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada satu riwayat, ketika Allah ciptakan dunia ini, maka dunia ini dalam keadaan bergetar, oleng, sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Ketika diciptakan gunung ini, maka tadi dunia ini dalam keadaan goyang, dalam keadaan bergetar, tiba-tiba tenang. Maka malaikat bertanya, ya Allah, adakah yang lebih kuat lagi daripada gunung? Allah menjawab, masih ada. Yang lebih kuat daripada gunung itu adalah besi. Lalu ditanya lagi, adakah yang lebih kuat lagi daripada besi? Dijawab, masih ada. Api. Masih adakah yang lebih kuat daripada api? Dijawab, masih ada, itu air. Masih adakah yang lebih kuat daripada air? Masih ada. Apa itu? Angin. Angin ini membawa air keliling, naik ke gunung, kemudian ditumpahkan lagi, diputar. Lalu ditanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada angin ini? Masih ada. Apa itu? Orang yang beriman. Orang yang beriman ini, hadirin, adalah sesuatu yang paling besar. Makanya dikatakan ketika seseorang memiliki iman ini,
maka sesungguhnya dia adalah pemilik kemuliaan. Dia adalah pemilik kebesaran. Seluruh makhluk ini, 7 petala langit, 7 petala bumi, dan seluruh apa yang ada di antara keduanya telah ditundukkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Bahkan dikatakan 7 petala langit ini, 7 petala bumi diciptakan untuk orang-orang yang beriman. Kita mungkin masih ingat bagaimana daripada kekuatan iman ini. Kekuatannya orang beriman mampu memerintah daripada angin. Kekuatannya orang beriman bagaimana Umar bin Khattab mengusir daripada larva yang keluar dari Gunung Merapi. Diusir, kembalilah kamu. Bagaimana kekuatannya Umar bin Khattab dengan kekuatan iman. Ketika sungai Nil kering, lalu dikirimkan surat kepadanya. Wahai sungai Nil, kalau kamu kering karena kehendakmu, maka keringlah untuk selama-lamanya. Tapi kalau kamu kering karena kehendak Allah, maka mengalirlah sekarang. Sehingga dikatakan sungai Nil yang ada di Mesir itu tidak akan pernah kering-kering sampai datangnya hari kiamat. Ketika terjadi gempa di Medina, Abu Bakar dengan kekuatan iman menepuk daripada tanah, bumi. Wahai bumi, kurang adilkah aku dalam memimpin sehingga engkau bergetar? Berhentilah bergetar. Ini kekuatan orang beriman. Bahkan dikatakan hadirin, ruhnya orang beriman, ruhnya dunia ini adalah orang beriman. Kalau masih ada orang yang ucapkan Allah, 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 masih ada orang yang ucapkan la ilaha illallah, masih ada orang yang beriman kepada Allah walaupun satu orang, maka Allah SWT tidak akan hancurkan dunia. Tapi ketika sudah tidak ada lagi orang yang beriman, maka Allah SWT hancurkan dunia ini sehancur-hancurnya. Sampai debu-debu yang paling kecil pun Allah SWT akan hancurkan. Kenapa? Sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Makanya kata alim ulama kita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, satu ketika berkata, sekiranya katanya dunia ini ada nilainya walaupun sebelas sayap nyamuk, maka tidak ada bahagianya orang-orang kafir walaupun setitik air. Saya ulang, sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, maka tidak ada bahagiannya orang-orang kafir walaupun seteguk air. Maknanya hadirin, orang-orang kafir ini hanya menumpang kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Buktinya kalau sudah tidak ada lagi orang beriman, Allah hancurkan. Allah hancurkan. Allah tidak pernah pandang dunia ini dengan pandangan reda kecuali orang yang beriman di dalamnya. Maka usaha yang paling besar, usaha yang paling mulia, usaha yang paling besar adalah usaha untuk meningkatkan iman kita, usaha atas iman. Usaha atas iman ini jauh lebih baik daripada usaha atas perdagangan kita. Jauh lebih baik daripada usaha peternakan kita. Jauh lebih baik daripada usaha pertanian bersawahan kita. Jauh lebih baik daripada usaha korelasi pemerintahan kita. Jauh lebih baik daripada segala-galanya. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia hadirin, yang Allah pandang ini adalah iman kita.
Allah tidak akan marah ketika seseorang mati tidak memiliki pangkat dan jabatan. Allah tidak akan marah ketika seseorang mati tanpa membawa harta yang banyak. Allah tidak akan marah ketika seseorang ini tidak memiliki sawah dan ladang. Allah tidak akan marah ketika seseorang meninggal dunia ini tanpa memiliki daripada aset-aset. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan murka. Allah akan marah manakala seseorang meninggal dunia ini tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sering kita baca, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal-amal saleh, bagi mereka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tempat kembali mereka. Sekarang bagaimana ciri-cirinya orang beriman? Kita sudah tahu pentingnya iman. Kita sudah tahu nilainya iman. Nilai iman ini Pak sangat mahal. Surga, harganya surga itu adalah nilainya iman. Jadi surga itu mahal, tapi semua orang bisa mendapatkannya. Beda kalau mobil Alphard. Alphard mahal, tapi tidak semua orang bisa memang mendapatkannya. Hanya segelintir orang saja, orang-orang tertentu saja, konglomerat saja. Kalau konglomerat tidak bisa dapat Alphard. Surga itu mahal, tapi semua orang bisa mendapatkannya. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, laki-laki, perempuan, orang kota, orang desa, semua bisa mendapatkannya. Dengan apa? Nilai iman tadi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya orang beriman itu bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang beriman itu, jika mendengarkan nama Allah, jika disebutkan nama Allah, bergetar hati. Kalaulah kita mendengarkan nama Allah, lalu di dalam hati kita tidak ada getaran, maknanya adri. Dega ke kuru ciri-ciri ini rutup. Makanya kalau orang beriman itu ketika mendengarkan nama Allah, sifat-sifat kekuasaan Allah, diterangkan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum imana, bertambah keimanannya. Ketika dikatakan Allah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, maka dia katakan, betul, itu benar. Ketika dikatakan Allah yang maha pemberi rezeki, dia katakan itu benar. Ketika dikatakan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dia katakan benar. Ini orang yang beriman. Jangan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita biasakan diri kita, biasakan hati kita tawajuh dengan nama-nama Allah. Orang yang senantiasa berzikir dengan nama Allah, maka Allah akan berikan cahaya. Allah akan berikan cahaya. Dan cahaya itu akan dilihat oleh penduduk-penduduk langit. Bercahaya seperti kita melihat bintang-bintang bercahaya. Saya ulang, orang yang senantiasa menyebutkan nama Allah, orang yang senantiasa memikirkan keagungan dan kebesaran Allah, menyebutkan nama Allah, berzikir dengan nama Allah, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya. Dan cahaya itu akan dilihat oleh penduduk-penduduk langit, bersinar seperti kita melihat bintang-bintang bercahaya. Rumah yang di dalamnya dibicarakan kebesaran Allah, rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah, maka rumah itu akan bercahaya.
kampung yang di dalamnya selalu dibicarakan kebesaran Allah, maka kampung itu akan bercahaya. Kenapa Madinah disebut dengan Madinah Al-Munawwarah? Kenapa dulu Yasrib Madinah itu disebut dengan Yasrib, kota yang rusak, kota yang hitam? Karena di dalamnya tidak ada keagungan dan kebesaran Allah. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat, di sana dihidupkan amal-amal agama 24 jam. Masjid dibangun, masjid dibuat. Bukan cuma dibangun masjid, tetapi menghidupkan amalan-amalan masjid. Jadi pertanyaan, apa amalan masjid yang hidup di Madinah? Sehingga dengan amalan ini, Madinah yang dulunya kota yang gelap, kota yang rusak, kota yang kotor, kota yang hitam, berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ada 4 amalan yang dihidupkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau sampai di Madinah. Amalan masjid. Setelah membangun masjid, hidupkan amalan masjid. Apa amalan masjid yang mesti kita buat? Pertama, hidupkan dakwah. Dulu ketika di Madinah itu, Rasulullah mendapati hampir di setiap sudut-sudut kota ada bendera-bendera hitam. Apa itu bendera-bendera hitam? Itu bendera hitam, maknanya itu adalah rumah-rumah bordir. Kalau kita sekarang rumah bordir ini apa itu namanya? Apa namanya itu? Ya kalau seperti rumah-rumah pelacuran. Apa istilahnya sekarang itu? Apa namanya itu kalau perempuan-perempuan ini? Rumah-rumah pelacuran. Jadi ada bendera hitam, di mana-mana bendera hitam. Nabi itu tidak serta-merta menghancurkan rumah itu. Tidak diajak sahabat, mari kita hancurkan rumah itu. Itu rumah bordir, itu rumah maksiat. Tidak. Apa yang dibuat oleh Nabi? Pertama, Nabi buat amalan dakwah. Dakwah. Makanya ruhnya agama ini sebenarnya dakwah. Ketika dakwah ini kita buat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan kebatilan di dalam lingkungan kita. Ketika di masjid itu kita buat dakwah, maka 40 kebatilan yang ada di kampung itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan tanpa ada kekerasan. Ini yang dibuat oleh Nabi di Madinah. Kalau sekiranya Nabi hancurkan rumah bordir itu, tempat minum-minum itu misalnya, hancur hari ini, besok buat lagi yang lebih banyak. Bagaimana usaha Nabi? Buat dakwah. Apa ini dakwah? Mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah dakwah. Seperti kita buat sekarang, Masya Allah. Kita bersyukur ini di desa Palambara ini ada satu komunitas yang bisa dihandle, kemudian diorganisir secara terorganisasi. Ini dengan baik. Ini adalah cahaya-cahaya di kampung kita. Cahaya-cahaya di kampung kita. Yang nantinya ketika kegelapan ini begitu terbit cahaya, maka kegelapan itu akan hilang. Maka benar kata dalam Al-Quran, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yang kedua, amalan yang hidup di Madinah itu setelah Rasulullah buat masjid adalah amalan zikir dan ibadah. Bagaimana masjid itu hidup daripada zikir, hidup daripada ibadah. Mengajak orang untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, mengajak untuk sholat berjamaah. Ya laki-laki, orang tua, ya anak-anak, bagaimana kita biasakan dia ke masjid. Diberikan motivasi, diberikan semangat, ditargib. Siapa yang menjaga salat berjamaahnya di masjid, maka akan diberikan 5 keuntungan. Pertama, dimudahkan rezekinya, dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amalan dengan tangan kanan, melewati titik serasnya bakila, masuk surga tanpa hisab. Dikasih lagi targhib,
siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya digugurkan satu dosa, dilangkahkan lagi kakinya, dicatat satu pahala, dilangkahkan lagi lakinya, diangkat daripada derajatnya sampai di masjid. Dia dianggap salat terus menerus sampai dia pulang ke rumahnya. Bahkan orang yang menunggu daripada salat berikutnya itu dianggap salat terus menerus. Masya Allah. Ditambah lagi dengan amalan lain, siapa yang duduk dalam majelis kemudian mendengarkan satu ayat dari Allah, ayat dari Al-Quran, maka diberikan pahala seperti salat sunat 100 rakaat. Luar biasa kita punya pahalanya. Baru satu ayat. Barang siapa yang mendengarkan satu bab ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, maka seperti dia lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Pura mungkin mas sempaja sunat si 10 rakaat. Pura mungkin mas sempaja si 10 rakaat. Maka dadena ustazna nama ya dek to. Tapi malam ini kita dapatkan pahala yang lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Ditambah lagi hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jaminan kepada kita. Majtama aqaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa afatmul wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum yang duduk dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah mendengarkan ayat-ayat Allah kecuali Allah turunkan sakinah, ketenangan jiwa, wa ghasyatur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa afatumul malaika, dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama kita, nama keluarga kita, kampung kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat yang ada di sisi. Jangan rahmat Allah. Jadi banyak berzikir kepada Allah, menyebutkan nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Apalagi amalan yang kedua. Yang ketiga, amalan yang hidup di Masjid Nabawi itu adalah amalan hikmat. Apa nih hikmat? Meluangkan waktu untuk masjid, mengorbankan waktu kita untuk masjid, mengurusi masjid. Semua sahabat itu beriman terhadap masjid. Bukan cuma masjid, tetapi seluruh orang-orang yang ada di kampung itu saling beriman. Makanya di Masjid Nabawi itu bukan hanya sekedar menjadi masjid tempat ibadat, tetapi juga tempat menginapnya beberapa orang-orang yang lemah. Ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini dari tahun ke tahun berubah jumlahnya. Bahkan ada yang pernah mencapai sampai 300 orang Ahlus Suffah. Semuanya tinggal di Masjid Nabawi. Sehingga masjid itu tidak pernah kosong. 24 jam hidup. Amalan di masjid itu hidup 24 jam. Kalau kita tidak hidupkan amalan di masjid 24 jam, nabeta ki iya rawanu ya gasena mini market nabeta ki Indomaret kali ngemat nabeta ki Alfamart, nabeta ki hotel-hotel 24 jam tidak pernah pergi. Bahkan tidak menutup kemungkinan 24 jam maksiat terjadi di sana. Nabeta ki. Makanya usaha menghidupkan amalan-amalan masjid ini yang nantinya akan memancarkan cahaya. Bisa jadi kalau kita terus istiqomah dan tingkatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa jadi ini desa Palambarae nantinya juga akan menjadi desa Palambarae Al-Munawwarah. Takbir. Terakhir, Pak Iloni tamat-tamat isai. Tetap akan tamat isai. Ya, 7.15 kan? Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah?" Nabi katakan, salat. Salat. Apa itu salat? Salat itu
hubungan langsung antara seorang hamba dengan Khalik. Itu salat. Sehingga dikatakan ketika seseorang salat itu berarti dia berjumpa dengan Allah. Orang Arab itu ketika ada salat dia bahasakan laqaitu rabbi. Orang Arab, laqaitu rabbi. Saya berjumpa dengan Tuhanku. Saya bertemu dengan Tuhanku. Makanya ketika turun perintah salat kepada Rasulullah dan umatnya ketika Isra dan Mi'raj, sahabat itu bergembira. Kenapa gembira? Ada wadah, ada cara untuk berjumpa langsung dengan Allah. Nah, salat ini hubungan langsung antara seorang hamba dengan Khalik. Bagaimana caranya? Nabi ini telah contohkan kepada kita. Bagaimana contoh yang diperlihatkan oleh Nabi? Contoh yang diperlihatkan oleh Jibril. 2 hari setelah Isra dan Mi'raj, Jibril datang mengajarkan tentang salat kepada Nabi. Hari pertama, Jibril datang pada waktu maghrib, mengajarkan salat maghrib. Kapan waktu maghrib? Ketika agak senar, ketika awan merah sudah mulai nampak di ufuk timur, agak senar di ufuk barat. Kono di matana sema pamura di macan la air matana soe sudah mulai tenggelam. Maka di situ waktu maghrib sudah dimulai. Sebentar-sebentar datangi lagi Jibril mengajarkan kepada Nabi salat Isya. Kapan itu? Ya setelah daripada awan merah itu sudah mulai menghilang, kemudian Jibril mengajak Rasulullah untuk salat berjamaah Isya. Subuh-subuh datang lagi Jibril mengajak Rasulullah untuk salat subuh. Kapan ini? Setelah habis daripada fajar kadhib, masuk fajar shadiq. Duhur datang lagi, kasih pole Jibril. Datang lagi Jibril mengajarkan waktu yang tepat untuk salat duhur. Berapa ini? Ketika sedikit matahari mulai condong ke barat. Waktu asar datang lagi Jibril mengajarkan salat asar. Kapan? Ketika bayang-bayang daripada satu benda itu 2 kali lipat lebih panjang daripada aslinya. Berarti itu sudah masuk waktu asar. Besoknya datang lagi Pak Bajanang kasih pahiman. Datang lagi Jibril mengajarkan waktu sholat. Maghrib waktunya tetap. Isya ditunggu oleh Rasulullah, ternyata datang pada waktu tengah malam. Tangga bendi mina pangka untuk salat Isya. Subuh datang lagi. Kapan datang waktu subuh? Yang kedua, hari kedua ini. Elo ni mombo mata nasoe. Elo ni mombo mata nasoe. Waktu duhur datang lagi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril untuk melakukan salat duhur hari yang kedua, ketika bayang-bayang satu benda ini sama panjang dengan benda aslinya. Dan ketika waktu asar datang lagi, ketika bayang-bayang ini dua kali lipat lebih panjang daripada asli. Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, itu adalah waktu-waktu salat yang diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa salat yang paling baik adalah salat di awal waktu. Kalau gerakan-gerakan salat, Pak, gerakan-gerakan salat 4 imam mazhab yang kita ketahui itu terdapat 217 perbedaan. Maka mula kata berena Allahu Akbar,
Gangket nama bari selek itu didapati sampai 217 perbedaan 4 imam mazhab. Jadi koyer lo di pasilalongon rumah teruk dia naga ketolong mas sumpahjan. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, siapa yang menjaga daripada salatnya berjamaah selama 40 hari 40 malam, maka akan diberikan 2 kebebasan. Saya ulang, siapa yang menjaga salat berjamaahnya selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula bersama dengan imam, maka akan diberikan 2 kebebasan. Pertama, dibebaskan dari azab neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Apa itu sifat munafik? Sifat munafik itu adalah kelihatannya Islam tetapi hatinya menyimpang ke kuburan. Nah, sifat munafik dari kita tahu. Bisa jadi menurut kita, roka Bang Ustaz Kamarudin 2 mani dia senang. Malaikat manina Nabi. Ternyata 2 mani dia wana. Iblis manina setan. Menjaga daripada keimanan. Jawab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada salat ini adalah bagaimana menjaga sifat-sifat ketaatan yang ada di dalam salat, di luar salat dalam kehidupan sehari-hari. Ya nur jaga. Menjaga sifat-sifat ketaatan yang ada di dalam salat, di luar salat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam salat kita mengingat Allah, di luar salat juga kita ingat Allah. Di dalam salat kita tawajukan hati kita, tundukkan hati kita. Di luar salat juga seperti itu. Di dalam salat kita tundukkan pandangan, Allahu Akbar. Di luar salat juga seperti itu. Jangan sampai waktu nama sumpah jatuh hibak kata birikna Allahu Akbar. Sisena pura mas sumpah jang kata borokna luar biasa tuh. Waktu nama sumpah jang mas senang Allahu Akbar, tidak goyang-goyang. Walaupun meledak bom atom di situ tidak bergerak. Sisena pura mas sumpah jang kapiti-piti. Kapiti lelei, kapiti japu-japuki, kapiti aku-akui, kapiti ku-akuai, kapiti patok-patoki. Di dalam salat kita bawa sifat-sifat ketaatan yang ada dalam salat, di luar salat dalam kehidupan sehari. Di dalam salat kita menutup aurat, ibu-ibu. Di luar salat juga kita tutup aurat. Jangan sampai ketika salat naknya tertutup betul lah. Si sena pura mas sembahnya. Lenyap dia aurat bukan lagi menutup aurat, pertontonkan aurat. Siapa sebaliknya, iri keutamanya kejaga sempajaga. Siapa yang sebaliknya, siapa yang meninggalkan satu salat, siapa yang meninggalkan satu salat, maka akan disiksa selama 1 hukum. Apa itu 1 hukum? 1 hukum sama dengan 80 tahun disiksa di neraka. 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari, dalam 1 tahun berapa hari? Remaja dalam 1 tahun berapa hari? 365 hari dalam 1 tahun. Kalau 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, dalam 1 tahun 365 hari, maka perbandingan 80 tahun di neraka itu setara dengan 28.800.000 tahun. Disempah jangan sekaya. 1 sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja.
maka ini akan mendapatkan siksa selama 80 tahun. 80 tahun di neraka setara dengan 28.800.000 tahun. Makanya sayangi anak-anak kita. Sayangi anak-anak kita, sayangi keluarga kita. Wahai anakku, mari padamkan api neraka yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Alhamdulillah, anak-anak kita, remaja-remaja kita telah membiasakan dirinya dengan salat. Jadi jangan ditunggu ikhlas salat, jangan ditunggu. Jangan ditunggu ikhlas pas saya aku salat, jangan. Tidak ada apa perintah Allah Subhanahu wa taala yang mudah. Semuanya susah. Kodek di pas-pas saya lebih susah. Ikhlas ini kita tidak tahu apa. Jawab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kita disibukkan dengan perkara agama, begitu kita disibukkan dengan perkara ketaatan, pertahankan istiqomah dengan amalan ini walaupun sedikit. Jangan ki bertanya, Ustadz Armayadi, kapan ki mau selesai sholat ini? Kodong istirahat bagi dulu. Kapan ki ini istirahat bagi dulu mengaji bela. Capek ki, Allah. Capek ki sholat Ustadz. Capek ki mengaji, capek ki zikir, capek ki diamalkan agama Ustadz. Kapan ki mau istirahat? Wih, kamu kan lagi amalan istiqomah namanya itu kalau istirahat ki. Itu namanya bukan lagi amalan istiqomah, tapi amalan istirahat. Tidak ada istirahat dalam salat, tidak ada istirahat. Ada satu kisah. Ada seorang raja. Itu raja tidak bisa tidur mata, tidak mau tidur mata. Maka dia buat sayembara. Disampaikan kepada menteri-menteri, coba cari orang yang bisa mencerita kemudian membuat saya tertidur. Kalau saya tertidur, maka saya akan angkat dia menjadi menteri seumur hidup. Katungan tawelo datang cerita. Habis cerita anak, belum tertidur raja ya, terpaksa ditarungkui. Ditarungkui atau cerita. Magi ditarungkui, nanti ketahuan ternyata ada penyakit raja ya. Banyak lagi orang yang datang cerita, habis cerita na dek pana matindro ditarungkusi, engkasi tokole macarita dek pana matindro ditarungkusi, engkasi tokole dek pana macarita dek capu cerita na dek pana matindro aja, belum tertidur raja. Tiba-tiba datang orang kecil, pendek orang, ada jenggok, ketua serban plus selendang. Kata bukan Ustaz Kamarudin itu. Tuan Raja, saya mau cerita. Kau tahu akibatnya kalau habis ceritamu udah belum kau tidur? Ya aku tahu, jadi terungkur. Jadi cerita mau kembali. Cerita nih, dengarkan baik-baik Tuan Raja. Satu ketika saya duduk di bawah sebatang pohon. Lama saya duduk terdiam. Tiba-tiba datang satu ekor burung. Lama-lama datang lagi satu ekor. Lama-lama datang lagi satu ekor. Lama-lama datang lagi satu ekor. Tiba-tiba datang lagi satu ekor. Lalu datang lagi satu ekor. Lama-lama 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 datanglah satu ekor. Raja katakan, terus, oh tiba-tiba terbang satu ekor. Tiba-tiba terbang lagi satu ekor. Lama-lama terbang lagi satu ekor. Lama-lama terbang lagi satu ekor. Raja katakan, terus tiba-tiba datang satu ekor. Lama-lama datanglah satu ekor. Terbanglah satu ekor. Terbanglah satu ekor. Datanglah satu ekor. Itu diulang terus. Datang satu ekor, terbang satu ekor. Raja katakan, kapan selesai ceritamu? Dia katakan, sampai Tuan Raja tertidur. Maku seperti ini agama. Jangan berhenti sholat, jangan berhenti zikir, jangan berhenti ta'lim, jangan berhenti menghidupkan amal-amal agama. Jangan berhenti ya, aktifkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Sampai kapan? Sampai kita mati.
Takbir. Sampai Allah katakan, sudah, berhenti sholat karena kamu sudah di dalam surga. Sudah, kamu tidak perlu lagi buat ini, kamu sudah di dalam surga. Memang tempatnya di dunia ini Pak bersusah-susah. Kalau bersusah-susah di dunia ini, maka nanti dari kemudian kita akan bersenang-senang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji kita. Diuji kita dengan perintah. Diuji kita dengan larangan. Dan ini adalah untuk meningkatkan daripada derajat kita. Untuk meningkatkan daripada manzil kita. Maqam kita nanti di akhirat. Maka teruslah dalam ketaatan. Kita tetap taat dalam agama. Kita hidupkan amal-amal agama sampai mati. Mati dalam taat, mati dalam agama, mati dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit mungkin waktu untuk kita bisa kupas habis, kupas tuntas perkara-perkara yang terpenting dalam agama. Yang pada akhirnya mari kita jadikan agama ini sebagai maksud dan tujuan hidup kita. Gigit agama ini dengan gigi geraham supaya tidak terlepas dari dalam diri kita. Dan agar kita menjadikan agama ini sebagai satu-satunya perahu, wadah untuk membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, pada bapak-bapak, ibu-ibu saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.